Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali hari ini saya Malsa Putri kembali menjumpai Anda untuk membahas sejumlah informasi menarik. Dan pada hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai sosialisasi penguatan PK dan Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 melalui Kampung KB. Pemirsa, sejak awal dicanangkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2016 di Kampung KB Jenawi, Desa Mertasingga, Kabupaten Cirebon. Kampung KB yang semulanya ini bermakna sebagai kampung keluarga berencana, akhirnya bertransformasi menjadi kampung keluarga berkualitas untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan program khususnya untuk masyarakat yang ada di lapangan. Dan hal ini sejalan pemirsa dengan semangat rebranding yang dilaksanakan oleh BKKBN dalam mengusung program Bangga Kencana. Bangga Kencana ini adalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang menyesuaikan segmentasi sasarannya ke kalangan remaja untuk kalangan milenial dan juga zilenial. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa mitra kerja strategis dari BKKBN adalah Komisi 9 DPR RI yang sesuai dengan tugasnya adalah untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh BKKBN dalam program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber yang tersambung melalui sambungan virtual pada hari ini. Saya akan menyapa yang pertama adalah Bapak Irfan Indriastono SSMSI. Beliau adalah Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dan juga ada Ibu Linda Megawati SEMSI. Beliau adalah anggota DPR RI untuk Komisi 9. Saya akan menyapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Bu Linda dan juga Pak Irfan. Salam Mbak Mas Ayu. Waalaikumsalam Mbak Mas Ayu. Alhamdulillah sehat Ibu, Bapak. Sehat, alhamdulillah. Sehat untuk kita semua. Alhamdulillah ya diberikan kesehatan. Dan ini juga menarik sekali memang kalau kita bahas mengenai transformasi yang akhirnya dilakukan mulai dari keluarga berencana sampai akhirnya menjadi keluarga berkualitas. Artinya banyak hal-hal juga yang mungkin akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya di sini adalah bagaimana untuk bisa menjadikan keluarga di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini lebih berkualitas lagi. Bukan hanya berencana tapi juga jauh lebih berkualitas lagi. Mungkin saya ingin tanyakan yang pertama kepada Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan. Pak Irfan, boleh Anda jelaskan apa sebetulnya definisi dari kampung keluarga berkualitas ini? Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Mbak Mas Ayu dan pemirsa ini TV Jabar ya. Eh, jadi kalau bicara tadi kampung KB, kampung keluarga berkualitas adalah ini merupakan hasil sebetulnya dari penyesuaian nama yang dulu sebelumnya bernama Kampung Keluarga Berencana. Jadi KB itu awalnya Kampung Keluarga Berencana bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Makna dari Kampung KB tersebut adalah keterpaduan. Jadi adanya keterpaduan antara program dulu KB gitu ya, sekarang Bangga Kencana, ada program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana, dengan program pembangunan lainnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan di suatu daerah atau suatu wilayah tertentu. Gitu. Jadi kalau bicara Kampung KB, kita juga bisa lihat sejarahnya, Mbak Mas Ayu, bahwa Kampung KB ini sebetulnya berawal dari Jawa Barat, gitu ya. Ya. Intinya ini dulu Kampung KB dimulai di Kabupaten Sumedang nih, di Kampung Genereh dahulu pada tahun 80-an. Jadi cikal bakalnya Kampung KB ini berasal dari bahwa dulu di Sumedang itu, di Kampung Genereh terdapat pusat penyimpanan dan pusat distribusi alat kontrasepsi pil KB gitu. Zaman dulu ya 80-an. Di rumah kader sebagai ketua kelompok akseptor KB waktu itu. Jadi banyak ibu-ibu yang ingin mengambil pil sebagai kontrasepsi ulangannya gitu ya. Jadi ketika ditanya badai ke mana Bu? Nah rata-rata ibu-ibu itu menjawab badai ke lembur KB. Nah dari awal kata-kata lembur KB inilah
muncul gitu ya inisiasi untuk ya membentuk kampung KB yang awalnya tadi kampung keluarga berencana sekarang menjadi kampung keluarga berkualitas. Oke, Dari baik. sanalah kampung KB berkembang dan menjadi program unggulan Jawa Barat yang kemudian diadopsi ke tingkat nasional. Dan tadi seperti disampaikan oleh Mbak Mas Ayu ya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2016 di Kampung KB Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Oke, jadi artinya transformasi ini dilakukan karena kita tahu bahwa keluarga berencana atau KB ini tampaknya memang sudah sangat melekat di tengah-tengah masyarakat. Tapi akhirnya transformasi yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu upaya ya Pak Irfan untuk lebih mungkin menjangkau lagi kaum milenial dan juga kaum zilenial. Kalau begitu sebetulnya apa tujuan hingga akhirnya dibentuk kampung KB ini? Silakan Pak Irfan. Ya, jadi transformasi tadi ya Mbak Mas Ayu terkait dengan awalnya keluarga berencana menjadi kampung keluarga berencana. Jadi ini memang strategi khusus kami gitu ya dari sisi pengampu kampung KB ini BKKBN bahwa dahulu ketika namanya menjadi keluarga berencana, kampung keluarga berencana itu ada pihak-pihak tertentu kalau hanya bicara terkait dengan keluarga berencana yang Oke. pihak-pihak yang keberatan dan sebagainya lah. Artinya menjadi hambatan pengelola kampung KB di lapangan sehingga kalau bisa namanya bersifat umum dan ini juga berdasarkan kebutuhan operasional di lapangan, namanya kita sesuaikan menjadi kampung keluarga berkualitas. Kenapa? Karena memang dari keluarga lah kita ingin memulai semua intervensi program pembangunan yang ada di bangsa ini dan dari keluarga lah kita ingin pendekatan-pendekatan ini yang nanti akan kita jadikan sebagai jalan cara untuk bisa memberdayakan masyarakat misalnya di kampung keluarga berkualitas ini. Oke, baik. Dan kalau tadi Pak Irfan juga sempat menyinggung ya Pak, artinya mengapa akhirnya kampung keluarga berkualitas ini dikeluarkan dan ini kita tahu bahwa sebetulnya sudah dari tahun 2016 ya Pak ya dicanangkan dan juga diresmikan. Apa respon dari masyarakat dengan akhirnya transformasi mulai dari keluarga berencana sampai dengan keluarga berkualitas ini Pak Irfan? Dalam prosesnya, progresnya Mbak Mas Ayu selama hampir kurang lebih 6 tahun ya berjalan program ini sejak dicanangkan dan diresmikan oleh Pak Presiden dan menjadi program yang skalanya di tingkat nasional, artinya bahwa seluruh provinsi melaksanakan bahwa kampung KB ini tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah-wilayah ada kampung KB gitu ya, bukan hanya di Jawa Barat tapi di se-Indonesia ini. Jadi memang sudah mengalami beberapa penyesuaian dari konsep awalnya gitu ya. Kami contohkan misalnya dari satuan lokasi saja, yang awalnya kampung KB itu difokuskan ke satuan wilayah terkecil gitu ya di tingkat RW atau dusun. Sekarang kita naikkan levelnya ke tingkat desa kelurahan. Kenapa itu? Karena memang hal ini tadi dilakukan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan operasional di lapangan gitu ya. Dilakukan untuk menjawab keterbatasan yang ada. Kalau hanya kampung KB ini skupnya di tingkat RW dan dusun misalnya, banyak keterbatasan di sana. Mengurus atau kompleknya saja ya, penuh dengan keterbatasan dan potensi-potensi yang lainnya juga terbatas. Makanya kita naikkan levelnya menjadi tingkat desa kelurahan. Untuk di Jawa Barat sendiri tahapan transisi penyesuaian ini karena sudah banyak ya kampung KB yang terlihat settle, sudah eksis, sudah berjalan, sudah melalui mekanisme yang kualitas yang bagus. Ini harapkan dengan naiknya ke tingkat desa kelurahan ini menjadi milik desa gitu atau kelurahan ini. Jadi RW yang lainnya hanya di RW 1 misalnya, ya seluruh RW yang ada di desa itu sama memiliki kampung KB yang di situ. Jadi ini menarik ya Pak Irfan. Artinya kenapa akhirnya dipilih kelurahan dan juga desa-desa ini memiliki kampung keluarga berkualitas agar tadi betul-betul tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan kali ini yaitu adalah mengenai kampung KB atau kampung keluarga berkualitas. Tetap bersama kami, Ayu Syabara akan segera kembali untuk Anda. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius.
Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana.